Saya kelupa. Merupakan kombinasi dari latihan rohani dan aktivitas jasmani dalam keseharian. Kombinasinya seperti apa sih? Nah, baik, kita perhatikan satu persatu. Jadi, seperti saya sampaikan di pembukaan pada hari Sabtu lalu, bahwa ini adalah tahun yang ketiga. Jadi ini saya senang sekali pada saat bikin slide ini melihat logo-logonya dari 2021, 2022, dan yang tahun ini 2023. Dan saya senang sekali sebagian, ya mungkin hampir setengah dari peserta yang kami Kaminar Koningo 2023 ini itu setia mengikutinya sejak tahun 2021. Nah, melaksanakan dan melakukan ya, latihan doa kombinasi jasmani rohani di Kaminar Koningo ini, saya mengajak teman-teman mengambil posisi sikap batin atau posisi diri itu dalam perspektif sebagai seorang peziarah, ya, melakukan sebagai seorang peziarah yang sedang melakukan ziarahnya, ya. Topik besarnya kita diajak sambilnya, saya ajak teman-teman untuk membayangkan Ignatius yang keluar dari gereja di Montserrat, kemudian dia mulai menapakkan kakinya. Ya, jadi di film yang kemarin tuh dia mulai menapakkan kakinya. Jadi kita bayangkan kita juga menapaki dengan kaki telanjang perjalanan kita selama 2 minggu ini, sambil mengkondisikan pikiran kita untuk belajar dan mengasah kemampuan untuk memilah dan memilih bersama Ignatius. Jadi bercermin dari kisah Inigo bertransformasi menuju Ignatius, kita juga memposisikan batin kita seperti itu. Jadi sikap dirinya ya sebagai peziarahnya ya, tapi seperti apa sih jelasnya gitu kombinasi jasmani dan rohani dalam perspektif ziarah. Jadi saya memberikan gambaran seperti ini. Jadi misalkan kita melakukan satu aktivitas olahraga fisik ya jasmani, kemudian ada aktivitas yang lain yang menggunakan 5 panca indera dan akal budi, misalkan mendengarkan musik. Mendengarkan musik kan kita tidak bergerak apa-apa, tapi indera pendengaran kita itu berfungsi jelas. Kemudian pada saat misalkan ada lagu yang menyenangkan, semua mata kita ikut jadi cerah, atau lagu yang sedih mata kita jadi redup gitu ya, menggunakan 5 panca indera sambil meresapi liriknya. Ada kegiatan olahraga, ada kegiatan dengar musik. Itu bisa dilakukan, 2 hal ini tidak berhubungan. Tapi ada juga misalkan ibu-ibu yang sedang melakukan aerobik gitu ya. Lebih semangat kalau dengarkan musik, atau teman-teman yang sedang jogging. Lebih seru joggingnya sambil pasang earphone-nya sambil dengarkan musik. Jadi kegiatan olahraga dan mendengarkan musik bisa dilakukan bersamaan. Jadi ini saya kasih kata olahraga sambil dengar musik. Jadi kegiatan olahraga mendukung dengar musik, dan sebaliknya dengar musik sambil olahraga. Ya, teman-teman juga kalau ikut memikirkan ya, misalkan di jokesnya film Two Popes, maka merokok dan berdoa dan merokok. Ya, itu salah satu jokes yang menarik. Kemudian dalam konteks Kaminar Koningo, kita mengambil perspektif melakukan ziarah. Kalau kita sebenarnya melakukan ziarah aja, kan ada misalkan teman-teman, oh ya, saya lagi pergi ke Jawa Tengah, kemudian mampir ke Gua Maria yang ini. Ya ziarah aja, itu kan ziarah saja. Misalkan di bulan Mei, Oktober, banyak sekali yang berangkat ke Gua Maria. Itu melakukan ziarah. Tapi sebenarnya diri kita juga ada melakukan satu bentuk devosi kepada Bunda Maria dengan rajin berdoa rosario setiap hari. Jadi kita ada melakukan ziarah dan melakukan devosi, 2 kegiatan yang berbeda, tidak nyambung. Tapi bisa juga kita lakukan karena saya itu berdevosi kepada Bunda Maria pada bulan
Mei ini saya ingin berziarah. Jadi kegiatan ziarahnya sambil berdevosi, devosinya sambil atau mendukung kegiatan ziarah. Ya, mudah-mudahan step pemikiran ini bisa sedikit lebih jelas. Nah, dalam kegiatan Kaminarkon Inigo, kita mengambil kondisi yang sama. Ada aktivitas keseharian, bisa bentuknya olahraga, berjalan, jogging, bersepeda. Kemarin ada yang nanya apakah berenang dihitung aktivitas apa saja dalam keseharian. Memasak, kemudian berkebun, atau mengajar di sekolah, atau kita seperti saya bekerja di satu perusahaan. Nah, kemudian ada kegiatan yang lain yang kita lakukan malam ini, melakukan refleksi Kaminarkon Inigo. Itu bisa dilakukan sebagai dua hal yang berbeda dan tidak nyambung. Tapi di kegiatan ini kita diajak untuk menghubungkan kedua kegiatan itu. Aktivitas keseharian sambil melakukan refleksi Kaminar. Melakukan refleksi Kaminar mendukung aktivitas keseharian. Ya, posisi yang di tengah ini, yang aktivitas keseharian sambil atau mendukung refleksi Kaminarkon Inigo, itu posisi yang mau kita latih sepanjang 2 minggu ini. Pada saat kegiatan ini, latihan ini kita terus asah, akan tiba di satu titik pada saat kita melakukan baik ziarah dengan devosi ada hubungan timbal balik atau aksi reaksi, aktivitas keseharian dan refleksi Kaminar ini melakukan hubungan timbal balik aksi reaksi, bahwa yang satu terjadi karena yang ini, dan yang ini juga sebenarnya terjadi karena yang tadi, ada sebab akibat. Demikian juga dalam konteks besar ora et labora, antara bekerja dan berdoa ada hubungan timbal balik dan aksi reaksi. Bila kita sudah sampai pada kondisi yang seperti ini, bahwa dengan memasak ini sebenarnya saya juga sudah memuliakan Tuhan dengan talenta yang saya buat, dan saya persembahkan kasih ini untuk keluarga. Ya, pada saat kita sampai kondisi ini, kita sampailah di kondisi yang disebut dalam kontemplasi dalam aksi. Jadi apapun yang kita lakukan juga merupakan satu wujud doa. Aktivitas jasmani kita mendukung dan ada hubungan timbal balik dengan aktivitas rohani. Aktivitas rohani, latihan rohani kita juga ada hubungan timbal balik dan aksi reaksi dengan pekerjaan kita. Ya. Jadi di Kaminarkon Inigo kita mau latih di posisi yang ini, aktivitas seharian sambil atau mendukung refleksi, ya, sehingga pada saat kita sudah terbiasa melakukan ini, pasti di satu titik kita akan merasakan bahwa keduanya merupakan satu hubungan timbal balik, reaksi sebab akibat, bekerja dan berdoa. Ya. Mudah-mudahan posisi ini cukup menggambarkan kondisi batin, posisi diri kita selama 2 minggu ke depan. Nah, ini adalah rangkaian kegiatan kita. Saat ini kita sudah sampai di pertemuan yang ketiga. Nanti setelah paparan ini akan ada paparan dari pungta pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Sekjen dan Ibu Gebi. Total akan ada 7 pungta, 2 hari sekali sampai dengan Sabtu 3 Juni. Nanti penutupannya hari Minggu tanggal 4. Itu selain ada percakapan rohani juga ada paparan dari Romo Marwan, konklusi dan pendampingan rohani. Semua materi ini bisa didapat dari websitenya General Audience Bapak Paus, atau kalau mau mengikuti versi bahasanya bisa diambil dari website Karya Kepausan Indonesia. Ya, ini jadi selama 15 hari kita ada 10 pertemuan. Terus apa yang dilakukan pada saat kita ingin berlatih rohani dan melakukan refleksi Kaminarkon Inigo? Jadi setiap saya anjurkan ini kan waktunya 2 hari sekali. Jadi malam ini kan ada paparan. Jadi dalam waktu 2 kali 24 jam, ada hari besok, Selasa, seharian, dan hari Rabu sampai dengan pertemuan pungta kedua, kita punya waktu 2 hari untuk merefleksikan pungta yang pertama. Ya,
pada saat kita ingin melakukan, kita diminta untuk melakukan beberapa persiapan. Ya, menyadari bahwa aku mau berdoa dan berziarah. Ini sadar dulu nih. Jadi pada saat kita sadar, kita melakukannya bukan cuma karena keharusan, ya, tapi karena kita mempersembahkan ini juga sebagai bagian dari persembahan kita kepada Tuhan. Jadi kita juga istilahnya menjalankan atau sedikit selangkah lebih dekat dengan Tuhan, karena tapi sadar dulu ya. Kemudian kita juga diminta untuk menyiapkan rahmat apa yang diharapkan atau yang kita ingin dapat selama Kaminar ini, supaya perjalananku untuk memuliakan Tuhan dengan berjalan bersama Ignatius dan Yesus. Rahmat yang kumohon, ini saran sesuai dengan sikap batin Ignatius saat memilih dan mengambil keputusan. Ya, baik juga kalau teman-teman yang saat ini dalam posisi harus mengambil keputusan besar. Ya, ada kesempatan 2 minggu ke depan untuk belajar mengasah dan menganalisa sebelum mengambil keputusan. Nah, proses peziarahannya, keesokan hari lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sambil merenungkan punkta dan memikirkan menjawab panduan refleksi. Setelah itu bercakap-cakap dengan Tuhan tentang pengalaman berziarah. Nah, nanti sebagai penutup, teman-teman dianjurkan untuk menuliskan refleksi pada jurnal perziarahan dan membagikannya kepada orang lain. Bagikan kepada orang lain ini bisa kan nanti di hari Rabu sebelum paparan punkta kedua itu paruh pertama pertemuan kita percakapan rohani. Jadi kita bagikan pengalamannya kita. Teman-teman juga dianjurkan untuk membagikan pengalamannya di WhatsApp grup Kaminar Inigo atau di media-media sosial teman-teman, nanti tolong tag di akun IG atau Facebooknya Latihan Rohani Pemula. Nah, merujuk kepada paparan Romo Marwan di pembukaan, pada saat kita ingin melakukan latihan rohani Kaminar ini, ada 3 tahap ya, persiapan, pelaksanaan, refleksi. Persiapan ya pada malam hari sebelumnya kita diajak untuk melihat bahan ziarah yang sebelumnya. Jadi pada malam sebelumnya kita menyiapkan bahan ziarah untuk hari berikutnya ya, malam ini nanti setelah paparan ini kita bisa mengingat-ingat lagi nanti sebelum tidur atau besok pagi sebelum kita ingin melakukan aktivitas. Pada hari H ada melakukan persiapan, mengingat kembali pokok permenungan, kemudian berziarah dengan melakukan aktivitas fisik ya, bentuk aktivitasnya apa saja, kemudian merefleksikan dan menuliskan pengalaman perziarahan dalam buku pengalaman mendengarkan. Kemudian melaksanakan percakapan rohani dengan peserta lain 2 hari sekali selama 30 menit. Ini struktur dinamika setiap perziarahan, ada persiapan, ya siap-siap dulu kalau teman-teman, oh aku mau jogging besok pagi, ya mulai dipikirkan, oke, apakah sepatunya udah disiapkan, kemudian mau joggingnya kemana, mau bangun jam berapa, ya udah disiapkan, oh ini ada materi paparan punkta pertama sudah di-download dari WhatsApp grup, jadi besok pagi semua sudah set, baca dulu sebentar, berdoa pembukaan, mohon rahmat, do it. 30 menit. Bisa berjalan, berlari, bersepeda, sambil mencecak pokok-pokok permenungan dan merasakan sensasi tubuh dan suara sekitar. Tahap terakhir setelah 30 menit, ada yang tanya, 45 menit boleh nggak? 1 jam boleh nggak? Ya boleh, silahkan. Mau sepanjang hari itu dilakukan sebagai satu rangkaian refleksi juga oke. Tapi nanti kita juga harus menetapkan waktu kapan itu harus diakhiri. Ya. Pada saat mengakhiri perjalanan atau aktivitas jasmani, kita lakukan percakapan singkat dengan Yesus atau dengan Ignatius, seperti berbicara kepada seorang sahabat tentang apa yang baru saja kita alami dengan Bapa kami. Kemudian teman-teman diminta untuk menuliskan pengalamannya dan hasil refleksinya. Di sini ada beberapa poin pertanyaan panduan, silahkan dibaca, nggak harus dijawab satu persatu seperti ujian, tidak. Bentuknya mau ternyata jadi satu cerita singkat,
atau merupakan jadi satu curhat apa yang sudah kita lakukan, atau ada pengalaman-pengalaman menarik pada saat kita melakukan aktivitas tersebut, atau ada kejutan-kejutan, silakan dituliskan. Dan nanti itu juga jadi bahan refleksi kita. Mengapa itu terjadi? Ya, banyak hal yang menarik. Ya, kembali ke tadi, ini saya lanjutkan lagi. Setelah kita melakukan aktivitas, kemudian menuliskan refleksi, ya bagaimana Anda menemukan pokok permenungan. Ya di sini ada beberapa contoh: walk, run, cycle, menjemur baju, atau mengasuh anak, nyapu. Ya, silakan kegiatan apa saja. Nanti silakan dibagikan ke media sosial dan dibagikan juga ya nanti ke WhatsApp grup Kaminar Pon-Indigo 2023. Kalau teman-teman juga ada semacam dorongan ingin menulis, silahkan juga. Untuk tulisan panjang dengan senang hati akan ditampung oleh Romo Marwan untuk dimuat dalam majalah utusan. Oke, kalau teman-teman pada saat menjalani Kaminar ini tertarik atau terinspirasi untuk membuat puisi, sajak, atau mencipta lagu, silahkan. Nanti di penutupan bisa dibagikan ke semuanya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yudit. Terima kasih ke Robin. Apakah ada pertanyaan untuk pemaparan dari Pak Robin? Bila ada yang mau bertanya, mungkin bisa langsung raise hand. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah bisa mungkin? Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya mau mengingatkan kembali bahwa bahan-bahan peziarahan ini kan diambil dari materi katekesenya Bapak Paus. Tapi juga ada referensi-referensi pendukung, ya, seperti film Ignacio de Loyola yang kemarin kita sudah nonton bersama selama 2 hari. Ya teman-teman, rupanya ada kesulitan juga untuk akses ke pembeliannya lewat websitenya Puskat. Saya sudah kontak ke kontak personnya Puskat. Nanti saya akan bagikan di chat group dengan Bapak Hartono. Jadi kalau teman-teman ada yang mau pesan, ditampung dulu karena stok fisiknya tampaknya habis, tapi lagi mau dicetak ulang. Ya, jadi kalau nanti saya akan share nomor teleponnya, silakan pesan langsung ke sana gitu. Cuman butuh waktu untuk pengadaannya karena lagi mau dicetak ulang. Kemudian juga ada buku yang jadi sumber referensi. Ya, ada buku Berani Ambil Keputusan dari Romo Leo Agung Sardi. Ya, ini bisa dibeli di toko Capek Truk, 14 langkah latihan rohani Ignatius Loyola. Kemudian karena tema kita juga tentang pembedaan roh, ini ada buku yang baik sekali dari Romo Paul Suparno, Roh Baik dan Roh Jahat. Kemudian ada trilogi pembedaan roh dari Skolastik Pulau Nangka. Ini Skolastik Pulau Nangka itu Frater-Frater Pulau Nangka ya, Kolese Hermanum. Ada 3 judul, Roh Tuhan ada padaku, Awas si jahat berwajah malaikat, dan Berdoa Eksamen Ignatian. Kemudian ada referensi satu lagi bukunya, ini jadi buku langka, karena yang penerbitnya Provindo, jadi tidak dijual bebas. Kemarin sempat dicetak ulang lewat bantuan penerbit Canisius, cuma tampaknya stoknya juga sudah habis, jadi kalau misalkan teman yang kebetulan ada punya, silakan ini dibaca-baca lagi. Ya, itu sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Robin untuk keterangan lebih lanjutnya. Mungkin peserta di sini masih ada yang malu-malu kali ya untuk bertanya. Jadi bila ada yang ingin japri, mungkin nanti bisa kali ya japri via WAG aja. Oke, ya ini saya juga mohon maaf, ini ada Zoom control panelnya suka mengganggu.
Iya, itulah saya juga masih belajar nih gimana cara ngilanginnya. Tapi jangan khawatir, PDF dari paparan malam ini akan dibagikan di grup nanti. Oke, terima kasih Pak Robin. Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu pemberian pungta. Pungta pertama pada malam hari ini akan dibawakan oleh Frater Antonius Septian Marhenanto SJ, yang saat ini sedang studi teologi di Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University, Filipina, dan Ibu Gabriela Srihartati Sudirjo, atau yang lebih dikenal dengan Ibu Gebi. Ibu Gebi sendiri pernah aktif di beberapa komunitas gereja, seperti komunitas Dei Verbum, Latihan Rohani Pemula, School by Spirit, dan beberapa komunitas lain. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Frater Septian dan Ibu Gebi untuk memulai pemberian pungta. Oke, terima kasih Bu Yudit. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Frater. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Saya bersama Bu Gebi akan membagikan pungta. Saya izin share screen sebentar. Oke, sudah terlihat ya. Oke ya. Malam ini selama beberapa menit ke depan saya dengan Bu Gebi akan membagikan saripati ringkasan. Saya menyebutnya ini sebenarnya ringkasan dari katekese Paus Fransiskus pada audiensi umum yang dilaksanakan tanggal 31 Agustus dan 7 September 2022. Sorry, kelebihan 21. Temanya yaitu tentang pembedaan roh atau diskresi, dan kita nanti belajar sedikit dari kisah Ignatius ketika di Puri Loyola. Nah, sesuai dengan judul tema Caminarcon Inigo di virtual background kita masing-masing, kita akan belajar berdiskresi bersama Inigo. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan diskresi atau pembedaan roh ini? Berdasarkan teks yang disampaikan oleh Paus Fransiskus tahun lalu bulan Agustus. Nah, pertama-tama Paus Fransiskus mengawali teksnya itu dengan mengisahkan bahwa setiap dari kita pasti pernah mengambil keputusan atau melakukan pembedaan roh tanpa kita sadari, baik dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Nah, seperti kita mau memilih makanan atau memilih baju yang kita gunakan dan sebagainya. Dalam Injil, sebenarnya Yesus juga pernah membicarakan hal ini gitu, pembedaan roh atau diskresi melalui peristiwa kehidupan harian, seperti kisah nelayan yang memilih mana ikan yang baik dan mana yang buruk dan harus dibuang, atau kisah seorang pedagang, atau kisah seseorang yang menemukan mutiara berharga di ladang dan akhirnya bersukacita untuk memilikinya. Itu beberapa kisah yang sebenarnya sudah sering kita dengar ya dalam Injil, baik di misa harian atau misa mingguan, dan ternyata itu bagian dari pembedaan roh atau diskresi yang akan kita dalami selama persiaran ini. Nah, Paus Fransiskus juga mengatakan bahwa pembedaan roh ditampilkan sebagai sebuah latihan kecerdasan, keterampilan, dan kemauan untuk menggunakan momen yang tepat. Karena latihan, jadi tentu ini tidak sekali jadi begitu ya, sebuah keterampilan pembedaan roh atau diskresi ini. Kita semua pasti akan terus belajar, dan semoga lewat persiaran ini kita akan bisa semakin terampil begitu. Dan menurut Paus Fransiskus juga, inilah syarat di atas tadi yang harus kita miliki dalam membedakan roh dengan baik. Dan tentu ada harga yang harus kita bayar agar kemampuan kita, keterampilan kita dalam membedakan roh menjadi efektif. Dan satu hal penting yang Paus Fransiskus juga ingin tekankan bahwa kita sendiri yang harus membuat keputusan untuk diri kita sendiri, bukan orang lain. Tentu ketika kita sedang membedakan roh atau sedang melakukan diskresi sebelum melakukan eleksi atau keputusan, kita bisa meminta saran dari orang lain, dari suami, dari istri, dari teman dekat, atau dari saudara, tapi pada akhirnya kita sendiri yang akan memutuskan. Itu satu hal penting yang ditekankan. Maka dari itu,
di luar masukan dan saran dari orang lain, kita sendiri yang juga harus punya kemampuan pembedaan roh dan diskresi ini, karena ini akan menjadi penting untuk kita ketahui. Dan untuk dapat memutuskan dengan baik, kita perlu mengetahui bagaimana cara membedakan. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan di awal bahwa ada beberapa kisah Injil yang menggambarkan situasi pembedaan roh. Dalam kisah-kisah Injil, kisah-kisah Injil ini juga menyarankan pentingnya aspek emosi dalam diskresi atau pembedaan roh. Satu kutipan yang saya rasa ini juga menarik perhatian saya, dan ini disampaikan dalam teks Paus Fransiskus, bahwa kisah di dalam Injil Matius 13:44 menjadi contoh bahwa emosi itu punya peranan penting dalam pembedaan roh. Karena dalam Injil ini dikatakan bahwa karena begitu besarnya kegembiraannya, orang yang menemukan harta karun tidak begitu kesulitan untuk menjual segala sesuatu. Ada aspek emosi besar yang kita dirasakan oleh orang yang menemukan mutiara berharga ini dalam kisah Parable of the Pearl. Nah, bagi Paus Fransiskus, kisah-kisah tersebut menunjukkan bagaimana rasa sukacita yang muncul bagi mereka yang menemukan Tuhan. Jadi ketika kita menemukan Tuhan, tentu ada rasa sukacita yang muncul. Dan dalam membuat keputusan yang baik dan tepat, selalu mengantar kita pada rasa sukacita tersebut. Maka dari itu, pada punkta pertama, di bagian pertama ini, yang saya ambil dari Katekese Paus Fransiskus tanggal 31 Agustus, saya menawarkan satu pertanyaan sederhana yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa mulai renungkan. Kapan terakhir kali aku merasakan keputusan besar yang membawaku pada rasa sukacita? Dan bagaimana aku menjalani serta mengalami proses pembedaan roh dan diskresi pada saat itu? Nah, di bagian kedua, Ibu Gaby akan membagikan contoh pengalaman dari kisah Inigo sendiri ketika di Puri Loyola. Saya persilakan kepada Ibu Gaby. Ya. Selamat malam, Romo, Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan dengan contoh yang diberikan oleh Bapak Paus pada katekese yang kedua. Contohnya diambil dari kisah Inigo di Puri Loyola. Di situ Bapak Paus mengajak kita untuk bercermin pada kisah Inigo, yaitu kita bisa mengamati dengan saya membaginya menjadi 3 hal untuk diamati, yaitu yang pertama adalah keinginan Inigo. Untuk menghilangkan kebosanannya dalam masa pemulihannya di Puri Loyola, Inigo meminta buku yang disukainya, yaitu tentang kisah-kisah kesatria untuk dibaca. Lalu pada kenyataannya, itu sayangnya hanya ada buku-buku kisah kehidupan orang-orang kudus yang ditemukan di rumahnya. Dengan agak enggan, dia mulai beradaptasi. Yaitu maksudnya membaca buku-buku yang tentang kisah-kisah orang kudus. Tetapi selama membaca, dia juga mulai menemukan dunia lain. Dunia yang menaklukkannya dan tampaknya bersaing dengan dunia kesatria. Ketika membaca buku kisah Santo Santa tersebut, dia terpesona oleh sosok Santo Fransiskus dan Santo Dominikus dan merasakan keinginan untuk meladani mereka. Lalu hal yang ketiga adalah temuan Inigo. Apa yang ditemukan? Ternyata di dalam dirinya sendiri, Inigo merasakan pergantian pikiran. Itu ketika dia memikirkan hal-hal duniawi, memberikan kesenangan besar. Tetapi setelah itu,
dia mendapati dirinya kering dan sedih. Tetapi ketika dia berpikir untuk melakukan perjalanan ke Yerusalem, dia menemukan sukacita. Tidak hanya saat memikirkannya, tetapi juga ketika dia berhenti memikirkannya. Lalu refleksi yang saya tawarkan adalah, yang pertama adalah, apakah Anda pernah mengalami pikiran yang awalnya menarik, tetapi kemudian kehilangan daya tariknya dan meninggalkan kekosongan dan ketidakpuasan? Atau sebaliknya, pertama-tama perlu perjuangan melawan keengganan, kemudian memberikan kedamaian dan rasa sukacita yang berlangsung lama. Nah, itu paparan kita untuk katekese yang kedua. Terima kasih. Frater, apakah mungkin kita mau bagikan yang persiapan untuk dilakukan? Untuk yang versi Word, apakah perlu dipresentasikan, Mas Robin, atau nanti kita bagikan? Yang Word 5 langkah doa kita langsung bagikan saja. Di WhatsApp group. WhatsApp, oke. Iya. Ya, oke. Nanti tinggal minta tolong yang presentasi yang ini aja. Kalau di dalam PDF aja. Ya, oke. Ya, demikian pungta dari kami, saya dan Bu Gebi. Saya kembalikan ke Bu Yudit. Terima kasih Frater Saptian dan Ibu Gebi. Untuk malam hari ini kita masih belum ada percakapan rohani, sehingga kita akan ketemu lagi nanti di hari Rabu, tanggal 24 Mei. Lalu saya kembali mengingatkan bahwa setiap renungan, setelah melakukan 5 langkah doa, ada baiknya setiap renungan itu dicatat di catatan mendengarkan, sehingga dapat dibagikan pada waktu sesi sharing di percakapan rohani nanti, atau bisa juga dibagikan di sosmed masing-masing peserta. Dan kalau dibuatnya di IG, kalau di-sharingnya di IG, kami mohon untuk tag juga IG-nya Latihan Rohani Pemula, yaitu @latihanrohanipemula, agar bisa dari panitia pun bisa mengetahui kalau ada buah-buah dari acara Kaminarkon Inigo ini. Untuk pemaparan yang tadi diberikan dari Ibu Gebi dan Frater Septian, juga dari Pak Robin, akan dibagikan juga di WAG. Jadi jangan khawatir buat yang masih bingung-bingung atau yang belum mencatat, yang dijelaskan nanti akan dibagikan. Lalu acara ini pun juga masih akan diposting via YouTube, sehingga kalau masih membutuhkan untuk renungan ulang atau dijelaskan ulang, mungkin bisa masuk ke YouTube-nya. Buat yang hari ini, buat teman-temannya yang belum sempat bergabung pada malam hari ini, bisa diinfokan untuk siaran untuk mengikuti susulan via YouTube, gitu ya Pak Robin ya? Ya, betul, Judith. Oke. Dengan begini, maka acara malam ini sudah hampir selesai, tapi sebelum kita tutup, mari kita doa dulu, dan doa penutup akan dibawakan oleh Ibu Amelia. Nanti setelah itu mungkin mohon berkat juga ya Romo ya. Judith usul foto dulu sebelum bubar. Oh iya, kita doa dulu apa foto dulu nih Pak Robin? Foto dulu, biasa doa udah. Oke, baik. Jadi kita foto dulu, teman-teman, Bapak Ibu, Romo. Kita foto dulu,
Silakan dibuka kameranya, tampilkan wajah-wajah kita yang cantik dan tampan. Siapa yang akan ambil foto, Pak? Boleh saya foto ya? Oke. Ya, Bapak Ibu masih ditunggu yang belum buka kamera. Saya akan foto. 1, 2, 3. Layar berikutnya. 1, 2, 3. 1, 2, cheese. Sudah, Judith. Oke, terima kasih, Bu. Kita akan doa. Silakan, Bu Amel. Ya, terima kasih Mbak Yudit. Mari kita hening sejenak, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang di surga, puji syukur atas kemurahan-Mu. Terima kasih kalau Engkau boleh menemani kami sepanjang acara kami pada malam hari ini. Biarlah kiranya Engkau juga menyertai peziarahan kami sampai awal Juni nanti ya Tuhan, sehingga semua rahmat, semua dambaan kami boleh Engkau perhatikan, boleh juga Engkau lawat kami satu persatu, sehingga kami boleh semakin berelasi erat dengan-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan berkumpul kembali bersama keluarga kami masing-masing dan kami mau melanjutkan kegiatan kami. Biarlah kiranya Engkau juga yang akan menyertai kami dalam setiap kegiatan dan menyertai kami dalam tidur kami, dan kami juga boleh bangun esok pagi dengan penuh semangat. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semua. Kami mohon berkat dari Romo Mar. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Allah yang Maha Kasih senantiasa melimpahkan berkat-Nya untuk kesiaran yang hendak kita laksanakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.